Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang soli dan solihah, bagaimana? Apakah anak-anak bunda sudah sholat duha? Masih ingatkah apa itu yang dimaksud sholat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Materinya tentang sholat. Kemarin kita sudah belajar ya tentang sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Kita berdoa kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, sholat itu semua perkataan atau ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat sendiri, sholat fardu sehari semalam ada 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, hukumnya sholat itu adalah wajib. Bagi yang meninggalkan, hukumnya haram. Nah, dalam sholat sendiri ada ketentuannya. Ketentuan dalam sholat. Apa itu ketentuannya? Yang pertama adalah ada syarat wajib. Syarat wajib itu adalah syarat atau ketentuan yang harus dilakukan atau diwajibkan dalam melaksanakan sholat. Yang syarat wajibnya apa? Yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang Islam adalah wajib sholat. Kemudian yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah baligh. Yang keempat adalah suci. Dan yang kelima adalah telah sampai dakwah. Jadi sholat syarat wajibnya adalah telah sampai dakwah. Maksudnya adalah ada gurunya, ada ustadz yang mengajarinya untuk mengajari sholat. Kemudian melihat atau melihat orang sholat dan juga mendengar bacaan sholat. Kemudian terjaga berarti dia tidak pingsan atau tidak sedang hilang akal. Nah, itu wajib, berarti ada syarat wajibnya ini yang harus dipenuhi. Ada Islam, berakal, baligh, suci, telah sampai dakwah, melihat atau mendengar, terjaga. Itu syarat wajibnya. Kemudian ketentuan sholat berikutnya adalah ada syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi ketika mengerjakan sholat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Untuk itu, supaya sholatnya sah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Berarti ketika sudah waktunya sholat, harus segera sholat. Jika belum waktunya, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian apalagi syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci dari badan, pakaian, tempat sholat, harus suci ya. Jika pakaiannya terkena najis, kena kotoran, berarti itu sholatnya tidak sah. Tempatnya kotor, terkena najis, ada kotoran di situ, berarti sholatnya tidak sah. Kemudian apalagi yang membuat sholat itu sah, yaitu menutup aurat.
Menutup aurat ini bagi laki-laki itu batasannya dari pusar sampai lutut yang harus tertutup. Kemudian bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika ketika sholat terbuka auratnya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Sholat supaya sah adalah menghadap kiblat. Kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, ketentuan sholat berikutnya adalah rukun sholat. Nah, rukun sholat di sini ada 13 yang harus kalian tahu. Nih, nah anak-anak, untuk rukun sholat kita bahas minggu depan. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan nih untuk kegiatan anak-anak bunda di rumah, membuat mind mapping atau peta konsep yang seperti punya bunda tadi, tetapi bunda itu cuma contoh. Kalian pasti bisa membuat yang lebih baik lagi. Nah anak-anak, selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.